Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Fariha. Saya dari PGM I2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa sih pengertian dari bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, kemudian membentuk gelombang sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bunyi vokal. Jenis bunyi bahasa yang ketika dihasilkan atau diproduksi setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah baik vertikal maupun horizontal dan bentuk mulut. Yang kedua, bunyi diftong. Bunyi vokal anggap yang tergolong menjadi dua suku kata. Ciri diftong ialah waktu yang diucapkan bunyi bahasa, posisi lidah satu dengan yang lain saling berbeda. Yang ketiga, bunyi konsonan. Bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis, ia lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Vokal dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Vokal lidah hurufnya I dan U. Vokal madya hurufnya E, O, dan C. Vokal rendah hurufnya A. Yang kedua, vokal berdasarkan bagian lidah depan, tengah, belakang yang bergerak-gerak naik turunnya lidah. Vokal depan hurufnya I, E, I dan E hurufnya. Vokal yang tengah hurufnya adalah A. Vokal belakang hurufnya O, C, dan U. Yang ketiga, vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Vokal bibir tidak bulat dan terbentang lebar, hurufnya I dan E. Vokal bibir tidak bulat dan tidak terbentang lebar, hurufnya A. Vokal bulat terbagi menjadi 2. Ada terbuka bulat, hurufnya C. Yang kedua tertutup bulat, hurufnya O dan U. Yang keempat, vokal berdasarkan posisi strukturnya. Yang pertama, vokal tertutup yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit, hurufnya I dan U. Yang kedua, vokal semi tertutup yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal terbuka, hurufnya E, O, I, dan U. Yang terakhir, vokal semi terbuka yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup, hurufnya A, E, dan C. Berdasarkan keempat kriteria yang dibahas tadi, maka nama-nama vokal dapat disebutkan sebagai berikut. Vokal A, kriterianya vokal depan tinggi atas tak bundar tertutup. Contohnya ini, ibu, cari, dan lari. Vokal I, kriterianya vokal depan tinggi bawah tak bundar tertutup. Contohnya pinggir dan adik.
Vokal U, kriterianya vokal belakang tinggi atas bundar tertutup. Contoh kata udara dan utara. Vokal U, kriteria vokal belakang tinggi bawah bundar tertutup. Contoh kata ukur, urus, dan turun. Vokal E, kriterianya vokal depan sedang atas tak bundar semi tertutup. Contoh kata ekor. Vokal E, kriterianya vokal depan sedang bawah tak bundar semi tertutup. Contoh kata nenek dan dendeng. Vokal E kriterianya vokal tengah sedang tak bundar semi tertutup. Contoh kata elang, elang, dan emas. Vokal O, kriteria vokal belakang sedang atas bundar semi tertutup. Contoh kata toko. Vokal O, kriteria vokal belakang sedang bawah bundar semi terbuka. Contoh kata tokoh. Vokal A, kriterianya vokal belakang rendah netral terbuka. Contoh kata cari. Selanjutnya bunyi diftong. Bunyi diftong itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, diftong naik. Diftong naik menutup maju. Contohnya hurufnya adalah O dan L. Misalnya pakai, lalai, dan nilai. Diftong naik menutup mundur. Hurufnya A dan U. Misalnya saudara, saudagar, pulau. Diftong naik menutup maju. Hurufnya O dan I. Misalnya amboy dan angin. Yang kedua, diftong turun. Diftong turun. Posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Diftong ini ada dalam bahasa Inggris. Diftong turun membuka dan memusat. Hurufnya U dan E. Misalnya por. Diftong turun membuka dan memusat. Hurufnya I dan E. Misalnya ear. Yang ketiga, diftong memusat. Jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah, diftong ini terdapat dalam bahasa Inggris seperti huruf O dan A atau more, yang secara fonetis diucapkan dengan moa. Selanjutnya, bunyi konsonan. Bunyi konsonan berdasarkan strukturnya, yaitu hubungan posisi antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Umpamanya dalam memproduksi bunyi P, huruf artikulator aktif dan artikulator pasif mula-mula rapat, secara tiba-tiba dilepas. Dalam memproduksi bunyi W, artikulator aktif. Selanjutnya, bunyi konsonan berdasarkan posisi pita suara, yaitu jika pita suara dalam proses pembunyian ikut bergetar atau tidak. Bila pita suara itu turut bergetar, maka disebut bunyi bersuara. Dan sebaliknya, jika pita suara tidak turut bergetar, maka bunyi itu disebut bunyi tak bersuara. Selanjutnya, bunyi konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara, yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Tempat artikulasi disebut juga titik artikulasi.
Sebagai contoh, bunyi P terjadi pada kedua belah bibir atau bibir atas dan bibir bawah, sehingga tempat artikulasinya disebut bilabial. Contoh lain, bunyi D. Artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex, dan artikulator pasifnya adalah gigi atas atau dentum, sehingga tempat artikulasinya disebut apicodental. Dengan melihat tempat artikulasi, cara artikulasi, dan bergetar tidaknya pita suara, maka nama-nama bunyi konsonan itu dapat disebutkan sebagai berikut. Konsonan B, kriterianya bunyi bilabial, hambat bersuara, contoh kata baru dan abu. Konsonan P, kriterianya bunyi bilabial, hambat tak bersuara, contoh katanya pita, apa, dan tetap. Konsonan M, kriterianya bunyi bilabial, masal bersuara, contoh kata mana, lama, dan malam. Konsonan W, kriterianya bunyi bilabial, semivokal bersuara, contoh kata warna, waktu, dan awan. Konsonan V, kriterianya bunyi labiodental geseran bersuara, contoh kata veteran dan devisa. Konsonan F, kriterianya bunyi labiodental geseran tak bersuara, contoh kata fajar, nafas, dan taraf. Konsonan D, kriterianya bunyi apicoalveolar hambat bersuara, contoh kata datang. Konsonan T, kriterianya bunyi apicoalveolar hambat tak bersuara, contoh kata peta. Konsonan N, kriterianya bunyi apicoalveolar nasal bersuara, contoh kata nama, ini, dan saran. Konsonan L, kriterianya bunyi apicoalveolar sampingan bersuara, contoh kata lama, pula, dan asal. Konsonan R, kriterianya bunyi apicoalveolar getar bersuara, contoh kata segar. Konsonan Z, kriterianya bunyi apicoalveolar getar bersuara, contoh kata lezat. Konsonannya kriterianya bunyi laminopalatal nasal bersuara, contoh kata nyaring. Konsonan J, kriterianya bunyi laminopalatal paduan bersuara, contoh kata jurang. Konsonan C, kriterianya bunyi laminopalatal paduan tak bersuara, contoh kata cara dan baca. Konsonan sya, kriterianya bunyi laminopalatal paduan tak bersuara, contoh kata syarat. Konsonan S, kriterianya bunyi laminopalatal geseran tak bersuara, contoh kata sama dan nasi. Konsonan G, kriterianya bunyi dorsovelar hambat bersuara, contoh kata gaya dan tiga. Konsonan K, kriterianya bunyi dorsovelar hambat tak bersuara, contoh kata kaca dan saku. Konsonan eng atau n, konsonan ng, kriterianya bunyi
dorsovelar, nasal bersuara. Contoh kata langit. Konsonan X atau konsonan K dan H, kriterianya bunyi dorsovelar, geseran bersuara. Contoh kata khidmat dan akhirat. Konsonan H, kriterianya ralingal, geseran bersuara. Contoh kata hemat, bahan, dan indah. Konsonan A atau A dan K, kriterianya bunyi hambat, glotal bersuara. Contoh kata pak, bak, pak, dan rakyat. Mungkin cukup sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.